Pada kesempatan ini kami Komisi Kepemudaan Regio Papua berjumpa di Keuskupan Manokwari Sorong, dan pada kesempatan ini kami bertemu bersama untuk berdiskusi melihat situasi terkini tentang orang muda yang menjadi keprihatinan bersama, sehingga kami boleh mengambil langkah-langkah pendekatan pastoral orang muda. Dalam pertemuan kali ini itu Komisi Kepemudaan Regio Papua yang pertama akan ada evaluasi di mana masing-masing keuskupan akan menyampaikan dinamika yang terjadi selama kurang lebih 1 tahun ini. Lalu kesempatan ini juga kita coba melihat tentang Hari Orang Muda Nasional HOMS yang akan dilaksanakan pada November 2024 dengan tema yang tadi kita sudah coba mendengarkan itu dari Bapak Uskup. Dan tema ini menginspirasi bagaimana dinamika yang terjadi nanti di setiap keuskupan. Nah, kita mau memperdalam, pada kesempatan ini kita mau menggali tema HOMS itu supaya mengajak partisipasi dari Bapak Uskup, para dekan, para pastor di paroki, untuk hari itu menjadi sebuah momen bersama. Sebuah momen di mana kita menyampaikan kabar sukacita Injil dalam konteks orang muda. Lalu hari berikut kita coba lihat juga tentang sebuah isu atau isu-isu yang sedang tren di Papua dalam konteks orang muda tentang bagaimana perlindungan alam. Kami Komisi Kepemudaan melihat ini juga sebagai sebuah tema yang perlu dibahas dan bersepakat untuk harus ada sebuah gerakan bersama, gerakan peduli terhadap alam dan lingkungan ini. Lalu materi yang juga akan terjadi akan dipaparkan oleh para pemateri dari KWI, itu Mbak Mike, dan dari Sorong sendiri akan hadir juga suster yang akan membantu menjelaskan materi dengan tema dampak dari pernikahan usia dini. Kami semua bersepakat untuk tema ini menjadi tema yang materi yang didiskusikan, sehingga kelak setelah pertemuan ini selesai kami akan berbagi itu di keuskupan kami masing-masing. Dalam waktu dekat pada tahun 2025 nanti akan ada kegiatan Papua Youth Day yang kedua yang terjadi di Keuskupan Timika dan bertempat di Nabire. Nah, dalam momen ini pun kita juga mau melihat bagaimana kearifan lokal dari konteks budaya yang mampu, yang mungkin itu kita lihat sebagai sebuah kekayaan yang bisa diangkat untuk mendekatkan diri lagi kepada orang-orang muda dan digabungkan di dalam materi-materi yang nanti dijalankan bersama dan merupakan misi bersama pada dalam konteks Regio Papua. Nah, ini yang pada kesempatan ini kami duduk untuk merumuskan itu. Nah, berharap bahwa seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Bapak Uskup Datus, bahwa orang muda bukan harapan masa depan, tetapi harapan gereja saat ini dan masa yang akan datang. Karena itu kami selalu berupaya untuk juga bisa menyesuaikan sebagai para pendamping, harus bisa menyesuaikan dengan orang muda sehingga kedepannya itu selalu aktual dalam pemberian materi dan pendekatan pastoral bagi mereka. Kepedulian perhatian terhadap orang-orang muda ini ya
jangan hanya menjadi kepedulian gereja, kepedulian lembaga, kepedulian momen-momen atau event-event yang spesial saja, tapi dia menjadi kepedulian kita. Nah, saya memberi contoh yang sederhana-sederhana. Orang muda minta saya memberi rekoleksi. Saya ada waktu, saya beri rekoleksi. Kenapa tidak? Mereka senang. Orang muda mengadakan api unggun. Saya datang. Hanya saya tidak datang, orang muda menyelenggarakan bazar. Habis duit saya nanti. Karena kepedulian itu dasarnya, dan karena kemampuan orang-orang muda zaman now ini, maka setiap keuskupan, setiap wilayah harus dirancang pertemuan-pertemuan untuk melibatkan sebanyak mungkin orang-orang muda. Saya bersyukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan karena kegiatan ini boleh berlangsung di Sorong, dipercayakan tahun ini di Sorong, dan peserta yang hadir ya sudah luar biasa. Mereka datang dalam keadaan selamat, mereka pun kami semua bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Dan besar harapan saya, semoga rapat bersama ini boleh membuahkan hasil-hasil yang baik yang dapat kami akan tindak lanjutkan dalam komisi-komisi kami masing-masing, tapi juga dalam konteks bersama Regio Papua.